Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat Qurani di channel YouTube Ateliwa. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang tajwid dari surat Al-Fatihah. Bagaimana kita ketahui bahwa ketika membaca surat Al-Fatihah ini harus dibaca dengan baik dan benar, karena surat Al-Fatihah ini termasuk kepada salah satu rukun dari sholat. Baik, langsung saja kita ke ayat-ayat dari surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah ini adalah Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita bahas di sini kenapa dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, di sini ada Bismillah. Bismillah. Di Bismillah ini ada lafaz Allah. Kenapa lafaz Allah di sini dibaca lah? Kenapa tidak dibaca Allah? Jawabannya karena lafaz Allah ini, hukum membaca lafaz Allah ini adalah tarkik. Tarkik itu artinya tipis. Lafaz Allah yang dibaca tipis apabila dia didahului oleh harokat kasroh. Apabila kita menemukan lafaz Allah dan lafaz Allah ini didahului oleh harokat kasroh atau dibacanya i, maka lafaz Allah ini dia dibaca lah, tidak boleh dibaca Allah. Jadi cara membacanya Bismillah, tidak Bismillah, bacanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada alif lam, ada alif lam. Di sini ada alif dan lam. Nah, alif lam ini nama hukumnya adalah alif lam syamsiyah, atau disebut juga dengan idgham syamsiyah. Bagaimana cara membaca alif lam ini? Jadi ketika kita bertemu dengan alif lam seperti ini, alif lamnya itu diidghamkan atau dimasukkan ke huruf di depannya. Di cara membacanya, huruf sebelumnya hi dimasukkan ke huruf di depan alif lam itu, yaitu huruf ro. Jadi cara membacanya tidak Bismillahirrahman, tapi cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu membacanya. Tanda dari idgham syamsiyah atau alif lam syamsiyah ini itu biasanya di depan alif lam ini, ya, hurufnya itu ada tanda tasydidnya. Seperti itu. Kita lanjutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini di lafaz ini ada huruf mim, ya, yang dia berharokat fathah berdiri. Nah, ini namanya mad badal. Mad badal ini dibacanya itu 2 harokat. Jadi, harus dibaca panjangnya 2 harokat. Sama dengan di lafaz Allah tadi ada fathah berdiri, maka dia harus dibaca panjang 2 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam di sini tadi sama dengan alif lam yang ada di Ar-Rahman, namanya alif lam syamsiyah. Lalu di sini di ujungnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa ini dibaca panjang? Ini namanya mad arid lis-sukun. Apa mad arid lis-sukun itu? Mad arid lis-sukun, ya, adalah apabila ada huruf mad. Mana huruf mad? Huruf mad ini iya. Huruf mad itu alif, ya. Huruf mad itu alif, waw, dan iya. Apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang mati, ya, huruf mad bertemu dengan huruf yang mati yaitu mim, dan matinya itu karena waqaf atau berhenti,
maka harus dibaca panjang. Panjangnya 6 harakat. Nah, itu namanya mad alif sukun. Jadi cara membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke ayat kedua. Alhamdulillah. Nah, di sini ada alhamdu. Kenapa tidak dibaca ahamdu? Sedangkan di ar-Rahman tadi dibaca ar-Rahman. Alif lamnya atau lamnya tidak dibaca. Nah, inilah bedanya. Yang tadi ini ar-Rahman ini namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Sedangkan alhamdu ini ya hukumnya namanya alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Apa perbedaannya? Perbedaannya ketika membaca alif lam qamariyah, maka huruf lamnya itu masih terdengar, ya, masih disambungkan. Jadi cara membacanya di sini tidak ahamdu, tetapi alhamdu, ya, alhamdu. Terus di sini di lafaz alhamdu ini, ya, ada juga hukum tajwidnya. Di lafaz alhamdu ini ada mim mati, ya, maaf, ada mim mati bertemu dengan huruf dal. Mim mati bertemu dengan huruf dal itu nama hukumnya izhar safawi. Ada berapa huruf izhar safawi? Huruf izhar safawi itu seluruh huruf hijaiyah, ya, kecuali mim dan ba. Nah, seluruh huruf hijaiyah yang 28 kecuali mim dan ba itu huruf izhar safawi. Jadi definisinya apabila ada mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka cara membacanya harus jelas dan terang. Contohnya membacanya alhamdu, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Tidak boleh membacanya alhamdu, tidak boleh. Atau membacanya alhamdu, tidak boleh. Tapi harus jelas alhamdu. Kita lanjutkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Sama lafaz Allah ini cara membacanya sama dengan lafaz Allah di kalimat atau lafaz bismillah tadi, ya. Nama hukumnya membaca Allah itu tarkik atau tipis karena dia didahului oleh harokat kasroh atau i. Nah, sedangkan lafaz Allah yang didahului oleh harokat fathah atau dhammah maka namanya tafhim atau tebal. Lafaz Allah tersebut harus dibaca Allah. Bedanya, ya. Kita lanjutkan alhamdulillahi rabbil. Nah, di sini ada alif lam, sama alif lam di sini sama dengan alif lam yang ada di lafaz alhamdu. Ini namanya idhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Tidak boleh dibaca rabbil alamin, tapi dibaca rabbil alamin. Lalu di sini di huruf ainnya juga di sini ada di huruf ainnya di sini ada juga fathah berdiri, ya. Sama namanya mad badal. Di panjangnya 2 harokat. Rabbil alamin. Nah, di sini sama dengan nirrahim tadi, nama hukumnya mad arid lis sukun. Apabila ada huruf mad, yaitu huruf madnya hidaiyah mati di situ, ya, bertemu dengan nun, ya, nah, maka harus dibaca panjangnya 6 harokat. Kita lanjutkan ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga di sini sama sudah kita bahas, ya, di lafaz basmalah tadi. Ini sama hukumnya. Ar-Rahmannya ini alif lamnya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah, tidak boleh dibaca Al-Rahman, tapi dibaca Ar-Rahman. Lalu fathah berdirinya namanya mad badal, dan di sini Ar-Rahimnya sama alif lamnya alif lam syamsiyah. Nir-Rahim, himnya ini juga panjang 6 harokat, ya, karena dia berhenti, ya, namanya mad arid disukun. Kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Maliki yaumiddin. Seperti yang saya bilang tadi, ya, fathah berdiri itu namanya mad badal, ya, panjangnya itu dia 2 harokat. Nah, maliki. Nah, di sini ada lafaz yau. Nah, ada lafaz yau. Kita lihat di sini ada yau. Ya, atau kita lihat di sini di bawah ada yau. Apa hukum dari lafaz yau ini? Hukum dari lafaz yau ini adalah madlin, ya. Madlin. Apa madlin itu?
apabila ada huruf iya, ya, maaf. Apabila ada huruf iya, huruf waw dan huruf iya yang mati setelah harokat fathah. Ya, maka dia harus dibaca lembut. Ya, lin itu artinya lain itu lembut. Ya, jadi yaw tidak boleh malik yaw. Nah, tidak seperti itu. Atau malik atau dipanjangin malik yaw tidak boleh. Malik yaumi yaumi seperti itu membacanya. Malik yaumi. Nah, lanjutkan di sini ada alif lam lagi. Alif lam ini sama dengan alif lam yang di Ar-Rahim. Ya, ini namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Malik yaumid. Nah, jadi huruf sebelum alif lam ini, huruf sebelum alif lam itu disambungkan ke huruf yang ada di depan alif lam yaitu huruf dal. Huruf sebelum alif lam itu huruf ya mi ya. Middin. Nah, tidak boleh dibaca Malik yaumil-din, tidak boleh, tapi dibacanya Malik yaumiddin. Terus di sini Malik yaumiddin. Nah, ini dibaca panjang sama hukumnya mad adatis sukun. Kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada kalimat, ada lafaz iyyaka. Kenapa iya ini dibaca panjang? Ya, iyyaka ini ya nama hukumnya mad tabi'i atau mad asli. Mad tabi'i atau mad asli itu hurufnya 3. Yang pertama alif yang mati setelah harokat fathah. Yang kedua waw yang mati setelah harokat dhammah. Dan yang ketiga iya yang mati setelah harokat kasroh. Nah, di sini mana hurufnya? Huruf madnya yang mana? Huruf mad di sini adalah alif yang mati. Di sini ada alif iyyaka. Ini ada alif yang mati setelah harokat fathah. Jadi membacanya harus dibaca 2 harokat. Iyyaka, tidak boleh iyyaka atau iyyaka, tapi iyyaka ya. Iyyaka na'budu wa ini sama wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini sama mad adatis sukun. Lalu kita ke ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini ya, kita bahas di sini ihdinas siratal mustaqim. Ihdina. Di sini kenapa na ini tidak dibaca panjang padahal di depan na ini ada alif yang mati yaitu huruf mad. Tidak dibaca panjang karena di depan huruf mad ini juga ada alif lam. Namanya alif lam syamsiyah atau idgham syamsiyah. Jadi membacaannya harus langsung dimasukkan ke huruf di depannya. Ihdinas sirah. Tidak boleh dibaca ihdinal sirah, tapi ihdinas sirah. Di sini juga ada alif mati setelah fathah yaitu di lafaz sirah ya. Nah, kalau dalam penulisan ini sirah di sini dia mad tabi'i, tapi kalau di bawah di sini ini jadi mad badal ya. Tergantung penulisannya seperti apa. Siratal. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam di sini namanya alif lam Umariyah. Tidak boleh dibaca siratal mustaqim, tapi siratal mustaqim. Ayat terakhir kita ke ayat yang ke-7. Perhatikan di sini ada sirat sama tadi hukumnya ini mad tabi'i. Ingat mad tabi'i itu ada 3 hurufnya. Yang pertama alif yang mati setelah fathah, waw yang mati setelah dhammah, dan iya yang mati setelah kasroh. Nah, itu huruf mad tabi'i. Siratal ladzina. Lihat ya, ini siratal ladzina. Nah, qal ladzi. Alif lam juga alif lam syamsiyah sama. Lazi. Nah, zi ini juga hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat ya. Siratal ladzina an'amta. Kita lihat di sini ada an'amta. Kenapa an'amta ini tidak boleh ditahan ya? An'amta itu salah cara bacanya. Cara baca yang benar adalah an'amta. Ini hukumnya di dalam kalimat ini izhar. Yang pertama ini namanya izhar halqi, yang kedua ini namanya izhar safawi. Apabila ada nun mati ya, izhar halqi apabila ada nun mati ya, atau dia tanwin. Tanwin ada 3 ya, ada tanwin fathah, kasrah, dhammah.
bertemu dengan huruf alif atau hamzah, ha, ya, terus kha, ain, ya, ghin dan ha, ya, maka cara membacanya harus idhar, jelas, terang dan cepat. Maka membaca di sini an'a. Nah, terus amta. Amta ini sudah dibahas di atas tadi, namanya idhar safawi. Jadi ini hukumnya idhar, harus dibaca cepat. An'amta, tidak boleh ditahan. An'amta itu salah. An'amta alai. Nah, tadi sama lai ini hukumnya sama dengan yaumiddi, yau. Nah, lai ini hukumnya sama dengan yau tadi, yaitu madlin. Alaihim gha. Alaihim gha ini tidak boleh dibaca alaihim gha, karena dia ada mim mati bertemu dengan gha, yaitu idhar safawi. Kita ulangi, idhar safawi itu hurufnya seluruh huruf hijaiyah kecuali ba dan mim, ya. Itu idhar safawi. Jadi membacanya ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghai. Ghai ini sama hukumnya seperti lai, ya. Sama hukumnya seperti lai, ghai ini. Ghairil maghdu, alif lamnya ini alif lam qamariyah, ya. Tidak boleh dibaca ghairim mag, tapi ghairil maghdu. Du-nya ini hukumnya mad tabi'i 2 harokat. Terus alaihim sama dengan yang tadi, ya. Terus walad ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di sini ada ad-dallin. Ad-dallin itu hukumnya apa? Alif lamnya alif lam syamsiyah, dhallinnya itu hukumnya mad lazim mustaqbal kilmi. Jadi apabila ada huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasydid, maka caranya pembacanya harus dipanjangkan lalu disambungkan. Contohnya waladdallin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu pembahasan tajwid dari suratul Fatihah. Untuk cara membacanya sudah saya buatkan di video sebelumnya, bisa dicek di Ateliwa YouTube channel. Terima kasih, ini dulu, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe, semoga menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.